semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbur. Senang sekali bisa menyapa kalian lagi. Pernah nggak sih kalian menatap langit malam, melihat bintang-bintang, lalu bertanya-tanya, kira-kira bisakah kita manusia tinggal di planet lain? Nah, hari ini kita akan membahas salah satu kandidat terkuat untuk rumah kedua umat manusia. Planet Mars. Pertanyaannya, apakah manusia benar-benar bisa hidup di Mars? Kita akan kupas tuntas, mulai dari sejarah, tantangan, hingga teknologi masa depan yang mungkin bisa mewujudkannya. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis ya. Sebelum kita bermimpi tentang membangun kota di Mars, ayo kita kenalan dulu lebih dekat dengan tetangga kita ini. Mars, si planet merah, mendapatkan julukannya dari warna permukaannya yang kemerahan akibat debu oksida besi, atau bahasa awamnya, karat. Planet ini sudah memikat perhatian manusia sejak zaman kuno. Bangsa Romawi menamainya Mars, dewa perang mereka, karena warnanya yang seperti darah. Sejak teleskop ditemukan, rasa penasaran kita semakin menjadi-jadi. Astronom seperti Giovanni Schiaparelli pada akhir abad ke-19 bahkan mengira melihat canali atau kanal di Mars, yang memicu spekulasi adanya peradaban cerdas di sana. Meskipun ternyata itu hanya ilusi optik, impian tentang Mars tidak pernah padam. Memasuki era antariksa di abad ke-20, Mars menjadi target utama misi penjelajahan, dimulai dari Mariner 4 pada tahun 1965 yang berhasil mengirimkan gambar close-up pertama Mars, hingga misi-misi legendaris seperti Viking 1 dan 2 yang mendarat di tahun 1976 untuk mencari tanda-tanda kehidupan. Sejak saat itu, puluhan wahana antariksa, baik pengorbit maupun robot, penjelajah seperti Sojourner Spirit, Opportunity, Curiosity, dan yang terbaru, Perseverance telah dikirim untuk mempelajari geologi, atmosfer, dan potensi kehidupan di Mars. Setiap misi memberikan kepingan puzzle baru yang membuat kita semakin yakin bahwa Mars menyimpan banyak rahasia menarik. Jadi, setelah puluhan tahun penelitian, apa yang kita ketahui tentang Mars? Mars adalah dunia yang dingin, kering, dan penuh tantangan. Ukurannya sekitar setengah dari bumi. Sehari di Mars, yang disebut Sol, sedikit lebih lama dari hari di bumi, yaitu sekitar 24,6 jam. Tapi setahun di sana jauh lebih lama, mencapai 687 hari. Bumi, suhu rata-ratanya sangat ekstrem, bisa anjlok hingga minus 125 derajat Celcius di malam hari. meskipun di siang hari di khatulistiwa bisa mencapai suhu yang cukup nyaman, sekitar 20 derajat Celcius. Masalahnya, atmosfer Mars sangat tipis, kurang dari 1% kepadatan atmosfer bumi, dan sebagian besar terdiri dari karbon dioksida. Nah, ini dia bagian yang paling seru. Mengapa kita begitu terobsesi dengan Mars? Alasannya, dari semua planet di tata surya kita, Mars adalah yang paling mirip dengan bumi. Para ilmuwan percaya bahwa miliaran tahun yang lalu, Mars adalah planet yang jauh lebih hangat dan basah. Ada bukti kuat, nia sungai, danau, bahkan mungkin lautan di masa lalunya. Robot Perseverance saat ini sedang menjelajahi kawah Jezero, Yang diyakini sebagai bekas danau purba untuk mencari tanda-tanda kehidupan mikroba di masa lalu. Penemuan air beku di kutub dan di bawah permukaan Mars juga menjadi secercah harapan besar. Air adalah kunci kehidupan, dan keberadaannya di Mars membuat ide untuk tinggal di sana tidak lagi terdengar seperti fiksi ilmiah belaka. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan utama. Bisakah kita benar-benar hidup di sana? Jawabannya adalah mungkin, tapi tidak mudah. Ada banyak sekali rintangan raksasa yang harus kita atasi. Pertama, atmosfernya yang tipis dan beracun. Kita tidak bisa bernapas di sana tanpa alat bantu. Atmosfer tipis ini juga berarti Mars tidak punya perlindungan yang cukup dari radiasi kosmik dan radiasi matahari yang berbahaya. Tinggal di permukaan Mars tanpa pelindung khusus
akan seperti berdiri di dalam mesin X-ray raksasa. Kedua, Masalah suhu ekstrem. bayangkan hidup di tempat yang suhunya bisa berayun lebih dari 100 derajat setiap hari. Kita perlu membangun habitat yang punya insulasi super canggih untuk menjaga suhu tetap stabil dan nyaman bagi manusia. Ketiga, gravitasi Mars hanya sekitar 38% dari gravitasi bumi. Meskipun terdengar asyik bisa melompat lebih tinggi. Efek jangka panjang dari gravitasi rendah terhadap tubuh manusia, seperti pengeroposan tulang dan pengecilan otot, masih menjadi misteri besar yang harus dipecahkan. Lalu, bagaimana dengan sumber daya? Mengirim semua kebutuhan dari bumi, mulai dari makanan, air, hingga oksigen, akan sangat mahal dan tidak praktis untuk koloni jangka panjang. Solusinya adalah konsep yang disebut In Situ Resource Utilization (ISRU) atau pemanfaatan sumber daya setempat. Para ilmuwan dan insinyur sedang bekerja keras mengembangkan teknologi untuk ini. Salah satu eksperimen paling menjanjikan adalah MOXIE di atas robot Perseverance yang berhasil mengubah karbon dioksida dari atmosfer Mars menjadi oksigen murni. Ini adalah langkah pertama yang sangat penting, karena oksigen tidak hanya untuk bernapas, tapi juga komponen krusial untuk bahan bakar roket saat kembali ke bumi. Untuk air, kita bisa menambang es yang ada di bawah permukaan atau di kutub Mars, kemudian mencairkan dan memurnikannya. Untuk makanan, kita tidak bisa begitu saja menanam kentang di tanah Mars, seperti di film Di Mars. Tanah Mars atau regolith mengandung senyawa beracun yang disebut perklorat. Jadi, kita perlu membangun rumah kaca atau fasilitas pertanian hidroponik di dalam habitat tertutup, Di mana kita bisa mengontrol suhu, tekanan, dan membersihkan tanahnya terlebih dahulu sebelum bisa digunakan untuk menanam. Lalu, Bagaimana dengan tempat tinggal? Membangun di permukaan Mars terlalu berisiko karena radiasi. Ide yang lebih realistis adalah membangun habitat di bawah tanah. Kita bisa menggunakan gua atau tabung lava alami yang ada di Mars sebagai tempat berlindung, atau menggunakan robot untuk menggali dan membangun pangkalan bawah tanah. Dinding tanah dan batuan Mars akan menjadi pelindung alami yang sangat baik dari radiasi dan suhu ekstrem. Bahan bangunan pun bisa dibuat langsung di sana. Misalnya dengan mencetak bata 3D menggunakan regolith Mars. Visi untuk mengirim manusia ke Mars bukan lagi sekadar mimpi. NASA dengan program Artemis Naya berencana untuk kembali ke bulan sebagai batu loncatan untuk misi ke Mars. Perusahaan swasta seperti SpaceX yang dipimpin oleh Elon Musk bahkan lebih ambisius lagi. Dengan roket Starship-nya yang sedang dikembangkan, Musk bercita-cita untuk membangun kota mandiri di Mars dalam beberapa dekade ke depan. Tujuannya bukan hanya untuk kunjungan singkat, Tetapi untuk menjadikan manusia sebagai spesies multiplanet. sebuah asuransi jiwa bagi peradaban kita jika terjadi bencana dahsyat di bumi. Perjalanan menuju Mars akan memakan waktu sekitar 6 hingga 9 bulan sekali jalan, tergantung posisi orbit bumi dan Mars. Selama perjalanan panjang itu, para astronot akan menghadapi tantangan psikologis seperti isolasi dan kejenuhan selain ancaman radiasi di luar angkasa. Oleh karena itu, persiapan mental dan fisik para calon penghuni Mars pertama akan menjadi faktor yang sangat krusial. Mereka bukan hanya astronaut, tapi juga pionir yang akan membuka jalan bagi generasi-generasi selanjutnya. Jadi, kesimpulannya, bisakah manusia hidup di Mars? Jawabannya adalah ya. Secara teoretis, bisa. Namun, jalan di depan masih sangat panjang dan penuh tantangan. Dibutuhkan lompatan besar dalam teknologi, pendanaan yang masif, kerjasama internasional, dan keberanian luar biasa dari para penjelajahnya. Mungkin bukan di masa hidup kita, atau mungkin lebih cepat dari yang kita duga. Akan ada manusia pertama yang menjejakkan kaki di tanah merah itu. Misi ini bukan hanya tentang sains dan teknologi, tapi juga tentang semangat eksplorasi manusia yang tak pernah padam untuk terus mendorong batas-batas dari apa yang mungkin. Ini
adalah salah satu petualangan terbesar dalam sejarah umat manusia. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian antusias dengan prospek manusia menjadi spesies multiplanet? Atau kalian pikir ini hanya buang-buang sumber daya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Saya sangat ingin tahu apa yang kalian pikirkan. Diskusi kita bisa lanjut di sana. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasinya bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang si planet merah. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, bagikan ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, subscribe channel Jason Wilbert agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap penasaran dan terus belajar.